Ganyang Malaysia sekarang juga. Hidup Indonesia. Oke guys, hari ini kita akan membahas tentang Ganjang Malaysia yang terjadi pada saat perang antara Malaysia dan Indonesia atau biasa yang disebut dengan konfrontasi Indonesia-Malaysia. Disclaimer aja, di sini gue bukan orang yang ahli sejarah atau paham betul dengan sejarah, tapi di sini gue pengen share apa aja yang gue tahu. Jadi mungkin teman-teman kalau yang lebih tahu atau gue salah dalam penyampaian, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau bisa dibilang koreksi lah kalau gue salah. Oke. Nah, pada saat penjajahan Jepang, memang Indonesia dan Malaysia ini dijanjikan untuk merdeka ya guys. Tapi apa boleh buat, Jepang pada saat itu pada tahun 1945 memang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua guys. Nah, pada saat Perang Dunia berakhir atau Jepang menerima kekalahan, tentu saja Jepang tidak sempat untuk merealisasikan janji mereka tentang kemerdekaan Indonesia dan Malaysia. Akhirnya pihak dari Inggris yang memang pada saat itu menduduki Malaysia ini kembali guys, dia memanfaatkan kekosongan pemerintahan tersebut. Jadi di sini Inggris menjanjikan Malaysia, tapi dengan catatan Malaysia adalah negara federasi. Dan di sini tentu saja disambut baik oleh orang-orang Malaysia karena Indonesia sendiri sudah memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Nah, menurut sejarah memang Indonesia ini pengennya Malaysia itu gabung aja gitu ya. Orang Indonesia ini ya gabung sama Malaysia karena sesama Melayu, ceritanya gitu. Namun pada tahun 1946 ini terjadi pembantaian di tanah Melayu, yaitu di Kesultanan Langkat. Itu kan ya dihabisi sama orang-orang Indonesia karena mereka dianggap masih ada bau-bau dari koloni ya kayak gitulah. Nah, hal ini yang membuat orang-orang Malaysia tentu nggak mau dong, ngapain gabung sama Indo. Kalaupun gabung sama Indo itu bisa aja membahayakan, membasmi budaya-budaya Melayu, katakanlah gitu ya guys. Perang ini atau konfrontasi ini memang diawali dari keputusan persekutuan tanah Melayu, pengennya tuh menyatukan antara Sabah, Sarawak dan juga Brunei untuk bergabung dalam federasi mereka guys, yaitu Persekutuan Tanah Melayu atau disebut juga dengan negara Malaysia. Perasaan di hati mereka. Nah, hal ini tentu saja ditolak oleh Bung Karno dan juga orang Filipina guys. Nah, kenapa Bung Karno dan Filipina ini menolak? Oke, kita ulas dari sejarah Bung Karno mengapa ia menolak. Jadi guys, pada saat itu kita tahu sendiri memang Inggris ini menjanjikan kemerdekaan untuk Malaysia. Nah, menurut Bung Karno atau Pak Soekarno, ini sama aja sama sistem kolonial atau imperialisme dari Barat, atau katakanlah penjajahan era baru, penjajahan model baru gitu guys. Sama sekali tidak. Yang kami anti-i yaitu Malaysia, pikiran Inggris, pikiran imperialis Inggris. Soekarno tidak mendurhakai menolak agreement. Maka Pagal tidak mendurhakai menolak agreement. Yang mendurhakai menolak agreement ialah Tengku Abdul Rahman Bumrah, antek daripada imperialis. Diketahui bahwasannya Bung Karno ini masih mempercayai tentang Sumpah Palapa Gajah Mada, yaitu Majapahit, yang tentunya Indonesia ini sebenarnya dikatakan sangat luas sampai Borneo Utara kan. Dan di situ tentu saja Bung Karno atau Bapak Soekarno nggak setuju guys. Oke, untuk yang kedua adalah Filipina. Nah, Filipina ini mengakui atau masih percaya bahwasannya Borneo Utara atau daerah Sabah itu masih berada di
kekuasaan dari kerajaan di sana gitu guys. Jadi ya itu bekas kerajaan Filipina, ngapain diambil sama orang-orang Melayu, jadi negara sendiri tidak ikut Filipina. Nah semilnya gitu ya guys, karena di sini gua nggak paham betul tentang kata yang bisa dipakai untuk menyampaikan ya guys, jadi mohon maaf. Nah kita kembali lagi ke Bung Karno. Menurut Presiden Soekarno, Malaysia itu sama saja kayak boneka Inggris guys. Nah di situ terjadi penentangan juga ya, ini warga Malaysia juga ngamuk gitu dan demo di sana ya, terjadi kerusuhan yang cukup besar pada waktu itu. Nah kerusuhan tersebut diketahui bahwasannya orang-orang Malaysia ini membakar bendera Indonesia dan membakar patung Soekarno. Nah pada saat itu kan ya kita tahu sendiri ada kerajaan Malaka dan Sriwijaya, dan itu orang Malaysia jadi Indonesia, Indonesia jadi Malaysia, tentu saja menjadi pro kontra. Nah terjadi sebuah kericuan di mana itu menelan korban jiwa yang cukup banyak katanya guys. Nah di sini Bung Karno tidak hanya mengecam, tapi Bung Karno telah mengirimkan pasukan dari militer, tapi ini tidak resmi ya guys. Mereka dikirim dari Kalimantan Utara menuju ke Sabah dan Sarawak, dan diketahui tentara yang gak resmi ini ternyata kebanyakan dari etnis Tionghoa guys, dari Cina. Nah hal ini yang membuat orang-orang Cina atau orang Tionghoa di Malaysia atau Tanah Melayu mendapatkan diskriminasi yang cukup parah waktu itu, karena dianggap sebagai pengkhianat atau mata-mata dari Indonesia, atau katakanlah PKI gitu guys. Karena orang Malaysia sendiri tidak menyetujui kalau di persekutuan Tanah Melayu ini menganut sistem komunisme. Dan tadi juga di kerusuhan di Indonesia yang membunuh Sultan Langkat itu kan ya tidak lain tidak bukan ya orang-orang PKI nih guys, yang membantai Sultan Langkat dan lain-lain, yang menganggap bahwa Sultan Langkat ini masih berbau-bau kolonialisme. Nah kenapa Bung Karno mengirimkan militer yang gak resmi ini ke tanah Sabah atau Sarawak? Itu karena Inggris memang mengirimkan para militer mereka untuk bergabung pada militer persekutuan Tanah Melayu guys. Jadi Bung Karno sendiri menganggap ini bisa mengancam kemerdekaan dari Indonesia. Nah melalui pidato-pidatonya, Bung Karno ini dengan lantang, dengan tegas bahwa mengatakan intinya kita harus ganjang Malaysia. Shortly afterwards, Britain moves to form the new state of Malaysia on Indonesia's border. Sukarno is not consulted. Incensed, he launches a military campaign against British forces to crush Malaysia. Jadi inilah awal pertama kali kenapa ada konfrontasi Malaysia-Indonesia dan sejarah ganjang Malaysia. Nah konfrontasi Indonesia-Malaysia atau perang Indonesia-Malaysia ini berakhir pada tahun 1965, dan ini tidak terlepas dari krisis Indonesia dan juga kejadian 30 SPKI ya. Dan pada saat itu memang Bung Karno dilengsarkan dan digantikan oleh Bapak Soeharto. Namun berbeda dari Bapak Soekarno, Bapak Soeharto ini lebih memilih untuk damai dengan Malaysia guys ya. Karena Bapak Soeharto sendiri memang menyadari bahwasannya kita ini saudara serumpun. Jadi Bapak Soekarno ketika itu dilengsarkan, Bapak Soeharto lebih memilih damai, dan diketahui Bapak Soeharto juga menggabungkan lagi Indonesia dengan Federasi Perdamaian Dunia atau PBB karena saat itu memang konfrontasi Indonesia-Malaysia ini dikecam oleh PBB, tapi namanya Bung Karno dengan sifatnya yang gitu yang tegas juga, Bung Karno ini marah dan memutuskan untuk keluar dari PBB. Sukarno uses the United Nations to protest about Western intervention in his region. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. Sebenarnya simpel sih, bahwasannya Bung Karno ini pengen kita ini sebagai orang Asia Tenggara itu bisa maju sendiri guys, tanpa bantuan dari orang-orang barat. Pengennya gitu, tapi Malaysia kan punya pemikiran sendiri ya guys. Ya mungkin lewat sini Malaysia bisa maju sampai sekarang.